kita dunia akademik tidak kenal hasil-hasil penelitian kita yang mungkin saja bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga akreditasi dan pentingnya adalah akreditasi dan ranking pasti. Itu pasti karena ranking pendidikan itu sangat ditentukan salah satunya oleh seberapa banyak publikasi. Ini kamu bagaimana sudah masuk IS atau misalnya diupayakan kita masukkan di GS, tapi insya Allah kita akan buat apa ya seperti tadi kita sudah sempat singgung, ada beberapa kegiatan mungkin ke depan untuk supaya Unitom ini langsung bisa naik dan masuk ke GS, meskipun dulu mungkin 1000-an nggak ada masalah, yang penting masuk GS. Kemudian ya next. Ini yang boleh kita terapkan di kampus kita. Ya, dalam ada beberapa perkara yang karena kita mau terapkan supaya kampus kita menjadi berkelas. Di antaranya adalah kita membangun sistem. Bagaimana caranya kita membangun sistem penelitian dan sistem publikasi. Kalau di Malaysia sistem itu memang sudah ada. Sistem untuk memaksa, ya tanda kutip. Sistem untuk memaksa dosen harus mau tidak mau publikasi jurnal. Mau tidak mau. Dia buat sistem yang ketika diterapkan itu berimplikasi, bahkan berimplikasi ke pangkat dan gaji dosen. Ya, berimplikasi ke pangkat dan gaji dosen. Bisa tidak tahu kalau di Indonesia apakah ketika dosen tidak berikan publikasi bisa berefek ke gaji, bisa ya? Di sertifikasi jalan sertifikasi bukan gaji pokoknya, bukan gaji pokok sertifikasi. Iya, sertifikasi gitu ya. Kalau di sana dia berimplikasi ke gaji, dia bisa tidak digaji karena di sana ada istilahnya gaji tambahan tahunan. Jadi kalau dia tidak ada publikasi, biasanya stagnan dia punya gaji bergerak. Bahkan kalau sampai level rendah, levelnya memang buruk, maka bisa jadi gajinya itu dikurangi. Nah itu jadi sistem itu ada, dan sistem itu masuk ke dibuatkan semacam sistem digital, malah sistem digital. Jadi kalau istilahnya kalau di teman-teman sana istilah sistemnya itu credit line. Jadi dibuatkan di sistem dosen masing-masing. Credit line itu lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Kalau misalnya KPI-nya hasil-hasil tridharmanya dimasukkan ke dalam sistem itu, terus merah lampunya sudah ada ya sistemnya di secara online. Terus merah lampunya, artinya dia kinerjanya buruk. Kalau dimasukkan hasil tridharmanya ke dalam sistem terus kuning, itu diperingatkan, diberikan warning. Ya, artinya KPI Anda ini hati-hati, ya. Ini ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Nah, kalau hijau, ya artinya ada beberapa pilihan. Anda boleh dipangkat, Anda boleh naik gaji, atau Anda boleh mengajukan menjadi associate professor atau menjadi guru besar. Ya, walaupun untuk melangkah proses selanjutnya itu ada lagi. Itu istilahnya terdeteksi sistem dan dimasukkan ke dalam sistem. Jadi orang menilai itu secara sistem. Nah, itu yang saya katakan sistemik. Kemudian yang sistemiknya juga, dosen dipaksa harus punya self portfolio. Self portfolio. Jadi setiap semester itu setiap dosen sudah harus ada portofolionya, dokumentasinya. Dia buat apa? Secara tridharma, dia buat apa? Misalnya dia membimbing mahasiswa, dia mengajar beberapa subjek, kemudian dia buat pengabdian masyarakat apa, dia buat kegiatan penelitian apa, itu semua harus ada dokumentasinya. Kalau nggak ada, meskipun dia mengaku saya pernah buat penelitian, saya pernah buat mengajar ini, tapi tidak ada dokumentasi, bisa tidak diakui. Karena itu semua harus dilaporkan. Itu namanya self portfolio. Dan itu ada rewardnya juga dari kampus.
akan ada pemilihan misalnya dosen yang terbaik portofolionya, dosen yang terbaik penelitiannya, sama cara saya dosen ya, dosen yang terbaik pengajarannya. Nah dari semua itu kalau siapa yang terbaik dari Tridharmanya menjadi dosen terbaik di fakultas, akan dosen terbaik di universitas itu. Yang jelas self portfolio itu harus ada. Iya. Jadi self portfolio mesti ada. Kita diajari untuk mendokumentasi setiap aktivitas akademik yang kita buat. Tidak boleh tidak. Bahkan mengajar pun, meskipun kita misalnya dosen tetap di kampus itu, tetap diberikan SK mengajar. Nah, SK mengajar itu yang menjadi bukti bahwa kita memang mengajar. Jangan mentang-mentang kita dosen tetap, misalnya tidak ada SK mengajar, terus nanti ditanya, Anda mengajar sampai apa? Misalnya saya mengajar public economy, misalnya. Anda mengajar apa? Kok tidak ada SK-nya? Kok SK-nya dosen yang lain? Ya tadi saya mengajar sudah satu dosen, ya tapi tidak ada SK-nya. Nah, berarti dari aku ini. Nah itu self portfolio. Nah terkait dengan pelajar mahasiswa, sistemnya adalah dibuat bagaimana mahasiswa itu harus publish dengan cara self motivation dan passion. Bagaimana caranya? Ya mungkin di Unika mungkin sudah diterapkan. Kalau pasca sarjana ya harus menghasilkan atau menerbitkan jurnal. Sama di sana. Tapi kalau di sini submit sudah bisa. Kalau submit sudah bisa lulus. Kalau yang bisa. Kalau yang pasca sarjana harus publish. Harus publish ya. Harus publish. Berapa? 1 atau 2? Jadi enggak dinaikkan jadi 2 aja. Satu agak sulit. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi salah satu self motivation dan passion. Sebetulnya Anda itu dipaksa untuk supaya menjadi seorang akademisi, menjadi seorang researcher. Dan kita orang Indonesia sebetulnya diatur oleh teman-teman Malaysia sendiri. Kinerja penelitian orang-orang Indonesia itu sebetulnya jempol dibanding mahasiswa Malaysia sendiri. Mahasiswa Malaysia itu terkadang manja. Manjanya kenapa? Karena mereka diberi banyak fasilitas beasiswa dan segala macam, sehingga mereka ketika disuruh publish kadang-kadang sengaja melambatkan diri atau pokoknya gimana supaya mereka tidak publish. Karena kenapa? Karena dimanja dengan fasilitas beasiswa. Sehingga kalau mau dijadikan juga research assistant, biasa nggak mau. Karena dia pikir kalau saya kerja di research assistant, saya harus menyelesaikan proyek penelitian. Sementara kalau saya dapat beasiswa, ya tidak mesti saya mengerjakan proyek penelitian. Itu terserah saya. Iya. Nah itu manjanya di situ. Sementara kalau orang Indonesia yang apalagi yang kuliah di sana itu fightingnya kuat, karena mereka harus berjuang selesaikan studinya di tengah himpitan biaya yang serba kekurangan, sehingga the power of kepepet itu menjadikan mereka yang berkualitas dalam melaksanakan riset. Paham ya? Jadi mereka yang banyak menjadi research assistant, dan itu alhamdulillah dibiayai, dia bulan dikasih gaji, ya, kemudian dilanjut untuk menerbitkan jurnal, dilanjut untuk menulis atau menguruskan konferensi, seminar dan sebagainya. Itu yang saya bilang juga bagian daripada sistemik. Nah, kalau misalnya nanti suatu saat bisa ada sistem yang ada namanya research assistant, ya, sistem research assistant atau graduate research assistant, itu bagus sekali. Jadi bisa misalnya nanti mahasiswa-mahasiswa pasca ini diangkat menjadi research assistant dari profesor-profesor di sini, dosen-dosen yang senior di sini. Lalu kemudian proyeknya itu dikerjain sama mahasiswa pasca itu. Nah, timbal baliknya dari profesor itu kepada mahasiswa adalah
dengan memberikan misalnya honor atau misalnya keringanan biaya studi. Kenapa? Tapi proyeknya jalan kan, itu sistem. Nah, kerjanya si asisten itu nggak banyak. Dia cuma meneliti dan menerbitkan jurnal. Ya, dan selama dia studi, kalau dari si asisten itu sebetulnya tergantung juga keinginan dari proyek riset itu. Ya, biasanya sih minimal 1. Nah, cuma kalau pasca di sana untuk master itu 1 jurnal Scopus untuk mahasiswa master. Untuk mahasiswa S3 2. Mahasiswa S3 2. Ya, 2 jurnal Scopus. Sekarang ditambah peraturan baru di UNT itu harus juga terindeks Web of Science. Yang peraturan terbaru, Web of Science. Nah, itu 2 kalau S3. Cuma meskipun 2 diberi keringanan, dia boleh mengajukan untuk proposal atau full tesisnya itu kalau sudah submit 1. Full tesis nanti sudah 2 yang disubmit atau sudah ada 1 yang jurnal yang sudah terpublish, ada 1 yang sudah tersubmit, baru dia boleh paper. Dan itu sudah dalam kategori accepted. Meskipun submit tapi sudah kategori accepted. Nggak boleh yang kalau belum baru submit tapi belum ada tanda-tanda masih mengawang-awang, itu belum boleh. Biar sudah boleh, sudah ada accepted. Masalah di publishnya kapan terserah, tapi sudah diterima. Nah, itu yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana di sana. Sehingga kalau Anda baru 1 sebetulnya terus kemudian merasa itu berat, ya apalagi katanya singkat 2, insya Allah bisa, ya. Insya Allah bisa. Kemudian next, nggak banyak, nanti kita lebih banyak ini ya. Oke, saya berikan sedikit 5 tips for publishing your academic article. Ada 5 tips, ya 5 tips untuk kita mudah menerbitkan artikel. Ya, ini tips saja untuk mahasiswa. Tips untuk mahasiswa. Bagaimana supaya mudah menerbitkan artikel. Yang pertama, belum ada di situ, saya berikan dulu secara umum. Kalau mahasiswa pasca sarjana itu mau mudah menerbitkan artikel, ada setidaknya 3 cara. Selain daripada itu, ini secara umum saja. Pertama, Anda bisa menerbitkan paper, baik di Sinta 1 atau Sinta 2, dengan menerbitkan paper yang namanya conceptual paper. Conceptual paper atau theoretical paper. Jadi bapak-bapak dan dosen itu bisa menerbitkan yang namanya conceptual paper atau theoretical paper. Jadi misalnya bapak atau ibu atau adik mahasiswa mau menulis sebuah teori, ya Anda analisis teori itu lalu Anda perbandingkan dengan teori lain. Itu namanya conceptual paper ataupun theoretical paper. Ya, itu kita belum terjun ke penelitian itu. Jadi kalau Anda menulis disertasi atau menulis tesis, Anda kan bahas teori. Ada nggak yang ada di mahasiswa? Ada nggak menggunakan teori apa? Menggunakan nggak teori-teori tertentu? Kalau menulis tesis atau disertasi, mesti ada teorinya. Mesti ada. Menggunakan nggak? Contoh misalnya bidang apa yang ada? Manajemen. Misalnya saya kasih contoh. Anda mau menuliskan tentang analisis konsumen, perilaku konsumen, misalnya ya, analisis perilaku konsumen terhadap produk halal. Misalnya contoh saja. Kira-kira kalau kita angkat judul itu, ada enggak teori yang kita angkat? Ada di mahasiswa. Ada enggak teori yang kita angkat? Jadi analisis perilaku konsumen terhadap produk halal. Itu judulnya, misalnya Anda mau menulis itu. Ada enggak teori yang kita pakai ketika kita menulis judul itu? Ada enggak teori? Ini pada mahasiswa. Ada enggak? Ada mahasiswa.
Ada nggak ada mahasiswa? Coba mahasiswa angkat tangan. Ada nggak teori yang kita pakai? Ada nggak? Jadi kalau Anda mau tulis judul itu, topik itu, saya ulangi, analisis perilaku konsumen terhadap produk halal, misalnya bla bla bla. Ada nggak teori apa kita pakai? Kalau kita pakai judul begitu, ada nggak teori? Ada nggak? Mesti ada. Ada, mesti ada. Mesti ada. Bahkan itu wajib dalam menulis tesis atau menulis disertasi, wajib harus ada teorinya. Ya, harus ada teorinya. Nah, kalau yang tadi topiknya paling tidak teorinya itu adalah teori tentang perilaku konsumen. Jadi Anda cari itu, silakan Anda cari teori perilaku konsumen. Nah, Anda bahas itu atau consumer behavior, Anda cari teori consumer behavior, Anda analisis teori itu, Anda bisa bahas kelemahan dan kekuatannya, Anda kemudian compare to other teori, Anda compare dengan teori-teori yang lain yang terkait dengan konsumen, kemudian Anda analisis teori-teori yang setelah Anda komparasi, terus Anda menghasilkan satu kesimpulan. Jadi satu paper. Itu namanya conceptual paper atau theoretical paper. Bisa ya? Nah itu paling tidak, itu banyak. Bisa Anda submit ke jurnal yang setidaknya Sinta 1 atau Sinta 2. Atau kalau di jurnal internasional yang misalnya terindeks Copernicus atau Scopus Q4. Iya, Scopus Q4. Kan lumayan, Anda dapat Scopus Q4. Nah, theoretical atau conceptual paper. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain conceptual paper, Anda bisa menulis sekarang lagi ramai juga saya lihat di Indonesia, Anda menulis paper yang sifatnya literatur review. Sekarang ini lagi ramai saya lihat di Indonesia, yang trennya itu menulis dengan gaya systematic literature review, SLR. Ada beberapa model penulisan literatur review, tapi yang paling marak di Indonesia saya lihat tulis SLR. Itu bahkan Q1 mau menerima. Kalau Anda tahu jurnal-jurnalnya di mana, dan itu yang masuk nomor 1, get and appropriate journal. Anda bisa mempublish jurnal yang sifatnya literatur review SLR itu bahkan sampai di Q1 Scopus. Salah satu yang bisa menerima itu yang di MDPI, ya, publishernya itu MDPI. Itu salah satu yang bisa menerima itu adalah jurnal sustainability namanya. Itu bisa Q1 itu, tapi dia menerima jurnal yang ditulis dengan hanya metode SLR, systematic literatur review. Atau Anda mau kirim di data in brief, bisa juga. Ya nama jurnal itu data in brief. Atau Anda mau nulis, Anda mau ada salah satu saya lihat jurnalnya, tapi dia diterbitkan oleh salah satu kampus terbaik juga di Eropa, lupa saya nama jurnalnya. Tapi dia terkait dengan literatur. Dan semua bidang dia terima. Itu Scopus kalau saya tidak salah Scopus Q3. Itu bisa menerima juga. Nah, bagaimana sistematik literatur review? Ya, Anda menulis tentang literatur dari judul yang tadi saya kasih contoh misalnya tentang consumer behavior analysis. Yang misalnya Anda menulis mereview beberapa peneliti sebelum Anda. Yang mulai dari tahun, misalnya Anda ambil 30 tahun. Mulai dari tahun berapa gitu sampai tahun 2021 misalnya, kemarin. Anda analisis literatur itu, orang-orang yang sudah meneliti tentang perilaku konsumen, Anda tuliskan literatur review-nya, siapa penulisnya, ya kemudian apa hasil temuannya, apa kesimpulannya, metode apa yang dia gunakan, Anda kemudian buat itu. Ya Anda buat secara sistematik, ya ada metodologinya sendiri. Setelah itu ada, ya kemudian Anda bahas di sepanjang lebar, Anda bisa satu paper lagi. Yang namanya paper berbasis SLR atau systematic literature review.
Jadi kan kenapa saya sampaikan ini? Karena kadang-kadang mahasiswa atau dosen-dosen juga itu berpikir mau publish jurnalnya kalau sudah selesai penelitiannya. Betul nggak ini? Ya. Nanti sudah selesai penelitiannya. Misalnya penelitiannya dimulai, misalnya bulan ini, bulan Juni lah. Penelitiannya dimulai, dia kan baru dapat ini, juga penelitian. Setelah itu dia baru kerja penelitiannya ini. Nah, kalau gitu nanti tahun depan lah publish atau nanti akhir tahun. Sebetulnya enggak. Ketika kita sudah membuat konsepnya atau sudah membuat literatur review-nya, itu sebetulnya kita sudah bisa olah untuk kita publish sebelum selesai penelitiannya. Nah, nanti penelitiannya satu jurnal lagi. Kalau sudah selesai, sudah dapatkan finding-nya, sudah dapatkan kesimpulannya, itu satu jurnal lagi. Jadi dari satu penelitian itu sebetulnya bisa 2 atau 3 jurnal yang kita bisa dapat. Ya, terserah mau kirim Fokus atau mau kirim Sintan 1, Sintan 2, terserah. Itu kan tergantung kita. Yang jelas outputnya penelitian itu bukan hanya satu jurnal, setidaknya 2 atau 3 kita bisa dapat. Ya, jadi ada di mahasiswa silahkan mengolah. Kan ada itu dalam struktur tesis, struktur disertasi itu kan literatur review, kan ada kan? Itu bisa Anda pelajari yang namanya sistematik literatur review. Itu menarik kalau Anda pelajari. Ya. Kemudian yang ketiga, konsep yang ketiga kalau mau mudah publish selain yang di atas ini konsep general, Anda menulis tesis dan menulis disertasi itu dengan istilahnya essay style. Pernah dengar nggak essay style? Saya nggak tahu kalau di Indonesia sudah ada yang menerapkan untuk menulis tesis atau disertasi. Essay style. Itu sebenarnya kayak kalau saya tidak salah ada beberapa kampus di Eropa, termasuk di Australia. Itu kalau menulis tesis atau disertasi S2, S3 itu boleh menulis essay style. Tahu essay style? Essay style itu begini, struktur penulisan tesis disertasi kita kan konvensional, standar ya. Pendahuluan, setelah pendahuluan apa? Iya, literatur review, metodologi riset, analisis dan pembahasan, conclusion. Jadi berapa bab? 5 bab. Yang essay style itu 5 bab juga, 5 bab atau 6 bab, tapi tidak begitu. Essay style itu maksudnya bab 1 essay pertama, bab 2 essay kedua, bab 3 essay ketiga, bab 4 essay keempat, dan bab 5 kesimpulan dari keseluruhan essay. Ya, babnya itu tergantung yang menulis. Tergantung yang menulis bisa 3 bab, 3 bab essay tambah kesimpulan, bisa 4 bab essay ditambah kesimpulan, jadi 5 bab. Nah, essay style itu setiap bab satu judul. Jadi kita punya satu judul besar nih. Tadi judul besarnya apa? Analisis perilaku konsumen produk halal. Contohnya ya, itu anunya. Judul besarnya. Nah, 4 essay yang kita buat, bab 1, bab 2, bab 3 itu, apa judul kecil kita buat? Pecahan dari judul yang pertama. Judul yang pertama misalnya kita buat apa namanya itu tadi, teori consumer behavior, analisis teori consumer behavior, dan perbandingannya dengan teori apa gitu. Itu essay pertama jadi. Essay kedua masih terkait dengan topik yang general tadi, apalagi kita mau cari misalnya analisis teori consumer behavior dan aplikasinya di Indonesia misalnya. Kita tulis essay. Dan itu pun ada metodologinya masing-masing. Ada metodologinya masing-masing. Essay 3 dan seterusnya, essay 4 dan seterusnya. Jadi akhirnya setelah kita selesai tesis S2, setelah kita selesai disertasi S3, kita punya berapa siap jurnal? 5. Essay-nya 5. Tinggal Anda publish. Dan di Malaysia sudah diterapkan, kalau saya tidak salah di UM Malaya, itu kalau di Australia malah sudah lama diterapkan di beberapa negara. Kalau Anda mampu mempublish dari essay itu 2 saja, di Q1 tidak perlu ujian ini.
Tidak perlu ujian meja. Itu sudah diterapkan di Universitas Malaya. Tidak perlu ujian meja. Kalau S3 misalnya di antara esai itu Anda publish, apalagi kalau dia dapat Q1, tidak perlu ujian meja. Langsung diserahkan Anda sudah selesai dokter. Sudah sah sebagai dokter. Kenapa? Karena dianggap yang menilai jurnal itu juga reviewer. Sama kalau kita ujian meja kan dinilai juga, diuji sama, diuji juga di situ. Reviewer menguji kita. Tapi saya tidak walau alam, saya kalau di Indonesia adakah kampus sudah menerapkan begitu atau walau alam, ataukah mungkin peraturan juga sudah membolehkan, saya walau alam, saya belum tahu. Tapi di beberapa kampus di Malaysia, Universitas Malaya, Universitas Kebangsaan Malaysia, kalau di kebangsaan itu beberapa fakultas, misalnya di Fakultas Ekonomi sudah diterapkan juga. Kalau ada yang mampu buat essay style dan dia mampu mempublish 2 atau 3 di antaranya, ya terlebih kalau di U1, maka dia tidak perlu paper. Tidak perlu paper. Langsung disahkan sebagai doktor. Ya, jadi coba kalau adik-adik misalnya mau menulis, boleh mencoba essay style. Ya, tapi kembali ke kampus, apakah boleh dengan cara seperti itu? Tapi itu, kenapa terbit cara itu? Karena itu tadi ujungnya publikasi. Dibanding kalau dia cuma menulis tesis dan disertasi secara konvensional, biasanya dia cuma menghasilkan 1 jurnal. Atau maksimal 2 lah. Maksimal 2 jurnal. Nah, kalau dia menulis dengan essay style, minimalnya 2 dan banyaknya bisa 4 atau 5 jurnal. Dia bisa hasilkan. Terserah. Mau 2 fokus, mau 2 sintak, satunya di jurnal biasa, terserah dia. Karena dia tulis. Yang jelas, semua siap untuk dipublish. Metodologinya macam-macam. Essay pertama mungkin dia menggunakan kualitatif. Essay kedua mungkin dia menggunakan kualitatif. Essay ketiga dia bisa gunakan kuantitatif. Essay keempat dia bisa gunakan mixed method. Nah, semua itu kan masing-masing berbeda. Bahasanya beda, analisisnya beda, hasilnya beda, dan semua masing-masing bisa di. Jadi ada 3 dari mahasiswa yang sudah sebutkan. Pertama dengan cara menulis konseptual atau theoretical paper, yang kedua menulis dengan cara literature review atau systematic literature review, dan yang ketiga dengan cara essay style. Essay style. Nah, itu secara konsep ini. Lebih spesifik, coba lihat yang 5 untuk mudah menulis. Misalnya paper Anda sudah siap, maka Anda harus pilih jurnal mana yang sesuai. Itu penting. Karena saya juga bukan orang pengalaman, bukan. Tapi alhamdulillah selama hampir 20 tahun kerjanya tiap hari jurnal mulu. Ya, meskipun saya juga sering ditolak. Nah, itu kadang-kala salah satu di antara kegagalan jurnal kita dipublikasi karena salah target jurnal. Salah target jurnal. Mungkin jurnalnya tentang bidangnya sama dengan kita, cuma requirement jurnal itu tidak bisa kita penuhi. Apa permintaan-permintaan atau prasyarat-prasyarat dari jurnal itu kita tidak bisa penuhi, maka ya dia tolak. Mungkin bidang ekonomi, tapi dia mau misalnya ekonomi kan banyak juga. Misalnya dia maunya khusus bidang ekonomi pembangunan. Sementara kita ini adalah ekonomi manajerial, nggak cocok. Maka ditolak. Sama manajemen. Kita dia punya jurnalnya bidang manajemen. Kita masukkan, kita submit. Ternyata dia manajemen HRD, manajemen sumber daya manusia. Sementara kita mungkin masuk ke manajemen pemasaran. Kan tidak nyambung, akhirnya ditolak. Begitu. Jadi lihat spesifikasi jurnal tersebut, bidangnya apa, skopnya apa, dijelaskan itu, dan termasuk Anda melihat semua artikel yang dia sudah publish. Dari situ kita bisa tahu, oh jenis-jenis bidang yang dia publish ini adalah seperti itu. Ya, jadi tahu targetnya. Kemudian apa itu? Say something new. Ya, tulislah ada beberapa hal yang baru yang mungkin orang belum baca di dalam paper kita. Ya, kalau dalam dunia tulis menulis dikatakan namanya gap. Biasanya ada gap, research gap. Ya kan? Research gap Anda tahu research gap kan?
mahasiswa, maksudnya kalau kita menulis literatur review, menuliskan hasil kajian para peneliti sebelum kita akan mampu menemukan, oh ini peneliti ini lemahnya di sini, peneliti ini kuatnya di sini, oh ini ada yang dia belum tulis nih. Ide-ide itu yang kita tangkap dari literatur review. Nah itulah makanya kenapa dalam penulisan tesis, penulisan disertasi, bahkan penulisan jurnal itu pentingnya namanya literatur review, karena dari situ kita dapatkan yang namanya something new. Apa yang baru? Ya, apa yang baru yang bisa Anda tawarkan kepada pembaca atau reviewer? Kalau reviewernya baca, ini sudah banyak yang tulis, reject. Ini sudah banyak orang buat, reject. Ya, maka carilah sesuatu yang something new, yang kemudian reviewer, wah ini sesuatu yang baru nih. Sesuatu yang baru ini belum pernah ada orang yang tulis, atau mungkin sudah ada yang tulis tapi ternyata objektifnya beda. Gitu. Jadi apalah? Ini ada pembahasannya sendiri tentang research gap atau novelty. Kemudian apa itu? Edit your work, ya. Kalau kita submit ke jurnal, kemudian diminta edit atau dikomentari oleh reviewer, justru kita harus senang. Kita harus senang sebetulnya kalau ada permintaan dikomentari oleh reviewer, diminta edit atau dinilai jelek oleh reviewer untuk kita perbaiki, maka itu seharusnya kita senang, karena itu akan mampu mengimprove ourselves, mampu mengimprove kemampuan penelitian kita, dan kualitas paper yang kita buat itu semakin naik dan berkualitas. Kemudian reference strategik, buat referensi yang strategik, ya buat referensi. Kadang-kadang jurnal itu, kalau kita mau antar jurnal internasional, kalau bisa, misalnya kita ada mau target submit ke jurnal A, maka bagusnya kita banyak ambil jadikan referensi itu artikel-artikel yang dia sudah publish. Ya, karena dia kan butuh citation. Jadi kita ambil jadikan dia referensi. Kita jadikan dia referensi artikel-artikel, misalnya kita mau submit ke jurnal sustainability. Maka cari artikel-artikel dalam jurnal sustainability itu Anda jadikan referensi. Dia suka itu. Malah ada beberapa review yang dulu sering saya dapati. Dia komentari apa? Please cite article in this journal. Dia bilang memang begitu. Jadi reviewernya bilang atau editornya bilang, please cite some articles from this journal. Dia memang komen begitu. Jadi dia suruh. Maksudnya kita disuruh membuat referensi yang berasal dari jurnal yang kita mau submit. Itu salah satu strategi di antara. Kemudian saya percepat saja. Oke. Jadikan tulisan kita itu tulisan yang susah ditolak oleh reviewer. Susah ditolak. Jadi kalau dia baca, ini mantap betul ini. Mantap betul tulisannya. Sehingga reviewer berpikir ini kayaknya nggak ada alasan untuk menolak. Paling dia komen, dia sekedar komen plagiatnya gimana, bahasa Inggrisnya diperbaiki, kemudian mungkin ada beberapa ide-ide yang ditambahkan, dan seterusnya. Nah itu memperkaya dan semakin improve kualitas dari paper kita. Jadi jadikan tulisan paper kita itu memang something new, yang sehingga kalau reviewer baca, dia susah menolak. Memang langsung dia accepted. Ya, tapi itu sangat jarang sebetulnya. Jarang yang langsung accepted. Biasanya ada minor correction, bisa ada major accept, but major correction. Biasanya gitu. Sama dengan tesis dan disertasi. Kalau kita menulis, biasanya penguji itu tidak langsung menerima. Biasanya ada major correction. Kelulusan tergantung dari koreksi yang ada. Ya. Baik, seterusnya habis. Ini sedikit catatan untuk para mahasiswa pasca. Ya. Termasuk dosennya mungkin. Termasuk dosennya. Karena ini penting.
Ini juga yang paling bawah itu saya sebutkan, karena sudah saya sebutkan. Ada 3 itu. Pertama, manage your time. Manage your time. Jadi kita menjadi mahasiswa atau kita menjadi dosen dengan banyaknya tridharma, banyaknya tuntutan kerja, tidak bisa tidak kita harus pintar-pintar memanage waktu. Ya. Kalau saya misalnya di Malaysia, dosen itu wajib masuk pukul 8, pulang pukul 5. Log in, log out. Gitu ya, tiap hari. Mengajar tak mengajar masuk. Dan harus log in dan log out di komputer. Dan log in, log outnya itu hanya bisa dalam kampus, nggak bisa dari rumah. Nanti masuk dalam kampus, log in di komputer, saya hadir. Ya, sampai jam 5 sore. Nah, apa gajinya berapa? Ya, jadi kalau Niko mau menerapkan gitu, minta gaji sama yayasan. Ya. Jadi itu mengajar harus masuk, wajib masuk. Boleh sih keluar, boleh kita keluar boleh, karena mau pergi makan, pergi ngopi boleh, tapi pulangnya jam 5. Karena kita harus log out jam 5 dari kampus. Kalau mau keluar nggak balik, mesti minta izin. Masukkan minta ada artinya juga apa namanya, sistemnya juga minta izin dan seterusnya. Ya, tapi saya nggak suruh ini toko terapkan gitu ya, nggak. Cuma berita. Jadi manage your time kita harus, ya makanya kenapa salah satu publikasinya di sana tinggi? Karena kalau kita masuk di kampus nggak ada di kerja ya nulis. Ya, kadang-kadang kita masuk kampus kan mengajar paling kalaupun mengajar itu 4 hari, tiap 1 hari itu kadang-kadang ada 2 jam atau 4 jam aja. Setelah itu, bayangkan kalau kita mesti duduk di dalam ruangan itu, apa yang mau dibikin? Pasti ya mikir nulis apa semacam kreatif aja. Itu. Tapi kita manage your time. Kemudian manage your family. Dulu masa saya studi juga masa saya mengambil S2 S3 juga studi, banyak kawan-kawan yang gagal, ada juga gagal tidak lanjut jadi doktor, tidak bisa menyelesaikan S2. Kenapa? Salah satunya karena dia tidak mampu manage family. Ya, bahkan maaf saja, mungkin sedikit cerita yang negatif saya, tapi ada di antara yang karena tidak manage family dan dia kuliah di luar, terjadi something yang karena mungkin dia sendiri, dia sudah berkeluarga, ya kan? Keluarganya tinggal di Indonesia, dia pergi studi S3 sendiri. Kalau rindu sama istrinya, terus istrinya jauh gimana? Cari di sana. Itu baru itu. Dan itu berlaku bukan laki-laki saja, perempuan juga ya. Jadi tidak sedikit ada yang dia tidak dapat dokternya, tapi dapat suami baru. Ini saya bukan cerita aib ya, bukan. Maksudnya saya sampaikan aja bahwa support family support itu penting. Family support itu penting baik dalam pekerjaan ataupun dalam studi. Bayangkan Pak, kalau misalnya kita ada di Indonesia nih, kalau lagi tulis disertasi, terus istri ngomel sebelah. Itu aja ditulis tiap hari, itu aja disertasi yang ditulis. Nengokin dong kita nih, ya. Padahal istrinya waktu mau tidur sudah makeup, sudah mandi, sudah harum. Disertasinya ada yang kena. Ada loh. Betul nggak? Selesai. Jadi family support itu penting loh, penting.
baik suami ke istrinya yang ngambil studi, atau istrinya kepada suaminya, iya. Makanya sebagian teman-teman juga yang sudah tahu gitu. Dia kalau studi keluar, mesti istrinya ikut, atau mesti suaminya ikut. Kalau yang istrinya studi, suaminya mesti yang gitu memang, karena support. Ya bukan hanya di luar negeri, di dalam negeri aja mesti ada support dari suami ke istri ke suami. Kalau yang masih bujangan saya kan tahu lah, bukan dari support. Support mensupport. Ya. Apa istri pertama? Dulu ketawanya paling keras. Oh iya. Kenapa saya? Saya alhamdulillah selama studi tahun pertama memang nggak bawa istri. Tahun pertama karena memang masih berat ya. Saya pikir nyambar sedikit. Ada sih peluang dulu. Jadi tahun pertama itu saya nggak bawa istri. Jadi itu sudah memang susah karena proposal kan harus selesai dalam tahun. Jadi masih sibuk. Tahun kedua udah nggak tahan, mesti istri ikut. Mesti ikut dan saya sudah punya waktu itu sudah punya anak 4 orang. Anak saya udah 5. Dan tua saya tidurnya. Jadi anak saya udah 4 itu dibawa. Dan kalau tidak bisa manage waktu, jadi saya sudah karena saya kebetulan waktu sejak pertama studi sudah jadi research assistant professor. Itu sudah bayangkan harus ngurus istri dan 4 anak sambil buat riset, bayangkan. Jadi memang bagi waktunya, jadi memang harus istri yang support. Kalau nggak support dia sabar ngurusin anak 4, gimana saya harus bisa meneliti. Dan alhamdulillah di akhir studi nambah anak 1. Nambah anak 1 itu anak kelima, sementara saya nulis disertasi. Ya mungkin proses buatnya itu sementara nulis disertasi. Itu namanya Iya, disertasi. Serius ini, serius. Sementara nulis disertasi itu, anak itu lahir dan sampai saya masih gendut-gendut, masih merah bayi itu. Saya sementara nulis. tambah semangat itu. Masih nulis itu. Jadi kadang-kadang dia terbangun kan, kan nangis-nangis, ngeyang gitu kan. Jam-jam 2 itu. Jadi udah nggak tidur sambil jagain sambil nulis, sambil mikirin harus segera sampai. Karena disertasinya waktu itu adalah laporan proyek juga. Bisa. Jadi tesis saya dulu itu disertasi saya itu adalah proyek riset. Jadi saya buat dua tulisan, bayangkan buat 2 tulisan, 1 disertasi yang dalam bahasa Melayu, 1 yang dalam bahasa Inggris. Karena itu merupakan laporan harus bisa buat 2, bayangkan itu harus buat 2 nulis begitu. Karena 1 laporan, 1 disertasi untuk lulus. Nah, betul-betul yang namanya family support ini memang penting ya. Kemudian yang terakhir, manage your SP, pembimbing. Nah, ini nih pembimbing juga. Kalau pembimbing nggak support kita, macam-macam maunya. Aduh, jadi saya kadang-kadang saya dikenali sama mahasiswa saya itu bukan juga pembimbing yang baik, bukan. Tapi saya dengan mahasiswa itu prinsip saya tidak mau susahin orang, nggak mau saya susahin orang. Jadi kadang-kadang kalau datang mahasiswa-mahasiswa internasional atau mahasiswa Malaysia itu yang mengambil S3, kadang-kadang tanya judul, saya bilang, kamu carilah judul yang kamu mudah buatnya. Jangan ikut mau saya. Kalau saya cari Anda judul, nanti akhirnya Anda nggak bisa buat. Gitu loh maksudnya. Jadi buat Anda cari judul yang kira-kira Anda bisa buat, nanti saya bantu mengarahin aja. Jadi seorang mahasiswa juga harus manage pembimbing SP-nya. Maksudnya lakukan komunikasi yang baik, pendekatan yang baik dengan SP, dan SP pun itu harus punya komunikasi yang baik juga dengan mahasiswanya dan memberikan ke lapangan kepada mahasiswanya untuk berpikir, berkreasi dan sebagainya. Kita hanya untuk mengarahkan dan membimbing saja.
Nanti kan kalau dia berhasil publish jurnal, selesai tepat waktu, yang naik nama kita juga pasti SP-nya, kondisinya yang naik pasti. Jadi antara SP dengan mahasiswa itu mesti ada manajemen komunikasi, ada manajemen waktu pertemuan dan seterusnya. Ya, alhamdulillah saya selama di sana, selama sampai ini sudah ada 2 PhD yang saya hasilkan. Satu Afrika, satu orang Malaysia. Iya, itu alhamdulillah tesisnya itu menjadi salah satu tesis yang terbaik juga di UFT di tahun 2000 sebelum pandemi 2019. Ya, awal 2018 2019 dia selesai itu. Alhamdulillah tesisnya masuk kategori tesis yang terbaik. Alhamdulillah. Meskipun dia tidak menang, tapi termasuk ya kandidat tesis yang terbaik dari semua fakultas. Ya, SP keterangan. Nah, itu sekilas saja dari sekian konsep-konsep general yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ya banyak manfaat untuk para dosen dan kepada mahasiswa ya. Dan kalaupun ada yang mau luas silakan mungkin dengan jawab diskusi sharing dan masalah. Misalnya saya waktu masih sampai malam tidak berdua ya. Saya kira demikian ya, karena ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaan juga Terima kasih. Ada yang mau tanya? Ayo. Ini sebetulnya ada pertanyaan melalui Cek. Ya, dibacakan aja, nggak apa-apa. ya saya bacakan ini pertanyaan dari Ibu Yuli Sinta Aksi dari S3 Prodi S3. Oh iya. Pertanyaannya berikut data yang sudah ditulis melalui penelitian mohon dibantu arahan dan penelitiannya. Artikel kami terkait rencana proposal disertasi sebagai berikut: Creative Industry of Local Culture based on digital marketing for increasing product sales of micro and small enterprises. Mohon arahan Bapak untuk artikel ini aku bisa diarahkan untuk diterbitkan di jurnal dan mohon dibantu akses ke jurnal singkat. Terima kasih. Kemudian untuk artikel lain yang penelitian kualitatif seperti judulnya kegiatan penambangan emas skala kecil di desa Tewang Pajangan di Kalimantan Tengah dari sudut pandang konsep triple bottom line apa sudah daya untuk masuk sektor. Terima kasih, mohon arahan terkait jurnalnya. Kalau nama jurnal nanti karena saya berhubungan dengan kalau target jurnal nama-nama karena ini ke depan juga ada rencana kita buat kegiatan atau agenda buat apa sebenarnya internasional yang masih juga prosidkan atau jadi kalau target target jurnalnya nama-nama spesifik itu mungkin nanti akan di share oleh Prof. Nur atau Prof. Amin. Saya juga nanti akan share. Karena kalau tapi saya sudah sebutkan tadi sustainability boleh tentang UMKM, boleh data hybrid. Itu data hybrid itu ringkas kalau kita nulis paper data hybrid. Nama jurnalnya data hybrid. Itu singkat aja paling 3 atau 4 halaman. Dan tidak banyak tulisannya, cuma Anda tuliskan data aja, data dan metodologi apa yang Anda pakai, terus
outputnya. Nggak perlu banyak-banyak. Dia modelnya dia begitu. Saya udah ada paper ambilan di situ. Ya. Ya itu diantaranya ya, sustainability, kemudian apa namanya, kemudian termasuk Journal of Cleaner Production itu boleh. Itu juga Scopus kalau saya tidak salah Q1 atau Q2. Journal of Cleaner Production itu boleh menerima konsep paper yang literatur review. Ya dia bisa pilih. Ya, jadi kalau target jurnal nama-namanya mungkin yang riset dari dosen pembimbing. Cuma yang tadi judul yang disebutkan, ya. Nah ini sekedar anu saja pandangan dari saya. Kalau area risetnya kecil, itu kayaknya masih agak berat masuk ke Scopus. Kalau dia seperti area risetnya desa, kalau bisa area risetnya itu, kalau yang mau Scopus yang high level, misalnya Q2 atau Q1, ya carilah yang area risetnya itu nasional. Jangan yang bahkan untuk tingkat Jawa Timur saja kayaknya susah. Kalau Q4 mungkin boleh, kalau untuk tingkat area Jawa Timur Anda buat penelitian satu Jawa Timur atau satu Jawa, ya bisa Q4 lah, Q4 bisa dicoba. Tapi kalau Q1 Q2 kayaknya berat. Ya, tapi kalau Sinta, insya Allah bisa. Sinta, saya sebetulnya tidak terlalu ini, cuma ada teman yang saya coba tanya, teman itu salah satu penggagas Sinta. Itu kayaknya boleh. Sinta 2, Sinta 3 bisa. Itu area yang sifatnya kecamatan atau desa atau apa yang bisa. Yang bisa dicoba ke sini. Saya kira gitu ya. Ada lagi? Ada, kalau nggak ada, saya buat live saja. Itu Yuli bisa dengar suara di sini. Kalau dengar bisa komunikasi langsung. Dibuat interaktif, dibuat live interaktif. Yuli. Hai, halo. Sudah ya? Orangnya masih ada nggak? Gimana sih, sampit atau kepala sampit ya jalannya? Itu di sampit. Sampit. Ya, Oh, di Kalimantan. Ya, Kalimantan. Ya, selamat siang Bapak. Tadi di unmute, jadi nggak bisa, saya mohon maaf. Oke, keluar. Sudah bisa. Jadi nanti saya bisa minta tolong bantuan untuk info call papernya. Yang terkait paper pertama itu memang rencana bila mana disetujui kan terkait dengan judul disertasi proposal, rencana judul disertasi proposal. Nah, yang kedua memang tidak ada korelasi dengan judul disertasi proposal. Tapi saya buat karena itu terkait dengan penambahan angka kredit nanti. Nah, apa tidak berpengaruh ke depan terhadap kelancaran penyelesaian buat disertasi proposal nanti karena ada dua hal yang berbeda. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaan saya adalah untuk penelitian kualitatif sendiri untuk bisa tembus ke jurnal internasional itu seberapa besar peluangnya dibanding penelitian kuantitatif, Pak? Terima kasih. Yang pertama, mungkin Bapak atau Ibu yang bisa jawab terkait dengan kelancaran studi. Tapi kalau di saya di kampus di Malaysia itu nggak ada masalah. Kalau misalnya mempublish paper yang di luar dari disertasinya nggak ada masalah. Karena ya itu dia publish. Cuma biasanya ada sebagian pembimbing saja. Secara aturan universitas nggak ada. Tapi secara biasanya ada beberapa pembimbing yang memang dia maunya publish itu dari disertasi maunya, ya. Tapi itu kan kembali ke pembimbing ya, secara aturan kan. Kemudian
yang kedua, peluang kualitatif dan kuantitatif ya sama. Ya, sebagian orang mengatakan kuantitatif itu lebih banyak diterima. Sebetulnya itu bisa betul, tapi tergantung bidang studinya, tergantung bidangnya, bidang keilmuannya apa. Kalau social science yang ekonomi, manajemen itu masuk di dalamnya, maka peluang itu sama. Ya, tapi memang kalau seperti di ekonomi kadang-kadang kalau yang jurnal-jurnal yang high level itu lebih suka yang kuantitatif. Kalau bidang saya di ekonomi itu lebih suka yang kuantitatif, yang banyak rumus-rumusnya, meskipun ekonomi tapi banyak formula-formula dan macam-macam. Tapi secara umum tetap punya peluang kualitatif dan sama seperti yang diberi peluang oleh kuantitatif. Cuma saya terkadang melihat, karena saya kadang-kadang mereview jurnal juga, kadang-kadang teman-teman yang menulis metodologi kuantitatif, kelemahannya dia tidak ikuti step by step. Kan metodologi kualitatif juga itu punya step by step, sebagaimana step by step di metodologi kuantitatif. Nah kadang-kadang ini contoh saja. Kadang-kadang saya nulis metodologi ini apa? Metodologi kualitatif dengan menggunakan menggunakan content analisis. Terus tiba-tiba di pembahasan ada aja findingnya tiba-tiba. Gimana? Jadi maksudnya, meskipun Anda gunakan content analisis atau Anda menggunakan secara umum metodologi kualitatif, ya deskriptif, misalnya Anda tetap harus jalankan step by step-nya. Kenapa Anda sampai kepada kesimpulan atau hasil pembahasan seperti itu? Jangan tanpa ada babi terus tiba-tiba sampai kepada finding. Terus Anda namakan ini kan berdasarkan pembacaan literatur saja. Iya, enggak, tapi Anda gimana caranya? Jelaskan. Anda membaca literatur, terus Anda melakukan apa? Misalnya Anda kemudian membuat spesifikasi, membuat tematik, membuat kategori-kategori. Itu. Terus Anda melakukan analisis kualitatif. Nah, di situ saya sering temukan dia menggunakan analisis kualitatif, tapi tidak menjalankan step by step-nya, maka wajar ditolak. Kalau kuantitatif, memang kebanyakannya orang menulis step by step-nya. Ya, metodologi yang dia pakai, misalnya dia pakai step. Kan dia gambarkan tuh step-nya gimana, gitu kan. Kalau dia pakai ekonometriknya gimana, derivatifnya gimana, ya sampai ke regresinya gimana. Kan mestinya kualitatif pun step by step dijabarkan sampai pada pembahasan. Saya kira gitu. Jadi kalau soal peluang, yang penting targetnya juga target jurnalnya tepat. Oke, saya tambahkan. Mungkin ya, kalau dari pengelola, Anda buat 2 penelitian, kita apresiasi ya, I appreciate that you want to try with 2 subject. Oke, itu satu. Kedua, nanti kalau mau di kualitatif, ya mungkin kita promotor yang isi. Itu dia juga pakai statistik nanti, tapi in vivo udah jalurnya kelihatan ya semua tadi, udah tinggal keluar Anda buat kesimpulan daripada in vivo itu. Jadi keluar berapa kali dalam kata itu yang Anda masukkan. Jadi di sanalah kalau kualitatif benar, siap-siap agak panjang ya. Memang sehingga step by step-nya itu tidak dirinci secara jelas tadi yang diutarakan oleh pembicara. Tentu bisa ya, Pak. Insya Allah. Oh iya, ada satu ingat saya ingin tambahkan juga. Saya kebetulan, ya alhamdulillah sudah berapa tahun jadi reviewer tetap di Bank Indonesia. IBI. Dia kan juga buat penelitian dan jurnal ya. Alhamdulillah saya di berapa tahun. Itu ada satu yang dia ambil sistem penelitian dari Scopus Q1. Ya, salah satu standar penelitian. Apa itu adalah
yang kami istilahkan itu what is behind the number. Ya, apa di balik nomor? Jadi kan gini, kadang-kadang banyak malah penulis manuskrip artikel itu, ketika dia membuat analisis statistik, dia cuma menampilkan angka-angkanya. Dia menampilkan angka-angka statistiknya, memang betul, dan angka statistiknya, tidak ada yang salah. Kemudian hasil angka-angka itu dia sebut signifikan. Maka biasanya kalau dia cuma sampai di situ, biasanya rejected. Kalau dia cuma hanya sampai finding, ini A signifikan kepada B, B signifikan kepada C, itu top. Maka what is behind the number adalah, kalau bahasanya orang bahasa hari-hari, terus kenapa harus signifikan? So what gitu? Terus kenapa? Kalau misalnya A mempengaruhi B, terus kenapa? Ya signifikan memang, terus kenapa? Apakah dimasuk ke situ? Maka Anda harus jelasin signifikan A kepada B itu pengaruhnya seperti ini. Anda jelaskan. Dan kemudian implikasinya apa? Kemudian kalau dia berlawanan misalnya tidak signifikan apa implikasinya? Itu namanya what is behind the number. Ya. Jadi analisisnya itu dalam. Analisisnya dalam. Bahkan biasanya hasil analisis statistik itu pun masih dites. Masih dites. Selalu ada istilah. Itu masuk dalam formulir penelitian. Itu kalau dia mau high value file itu apa namanya istilah what is behind the number itu dipakai. Jadi jangan cuma sekedar kita meneliti, cuma sekedar mau tahu apa signifikansinya atau apa hubungan antara A dan B atau A mempengaruhi B. Itu saja, sekedar itu saja. Mestinya ada what is behind the effect, what is behind the significance, ya what is behind the influence, ya discuss di situ secara dalam, maka insya Allah itu yang dinamakan deep analysis. Ya, kira gitu. Salam. Ya. Saya sangat suka sekali Prof. Iya, masih. Sangat suka sekali yang saya tahu isu selama ini Prof. Menjelaskan bahwa yang riset, tapi kadang-kadang ini ada kebutuhan yang nah, yang saya tanya ke Baruan. strategis. Nah, yang saya tanyakan di sini, Prof, seberapa ideal kita menggunakan penelitian terdahulu untuk mencari risetnya? Karena yang saya gunakan di dari awal, kita kan namanya riset pengulangan. Tidak tertutup sama ini. Sebenarnya itu, Prof. Seberapa ideal kita menggunakan penelitian terdahulu untuk menentukan maknanya riset. Pertama, perspektif bahwa riset itu pengulangan itu sudah sebetulnya harus diluruskan. Jadi riset itu bukan pengulangan. Jadi kalau sudah ada ya thinkingnya kayak begitu, itu sudah harus diluruskan. Berarti sejak awal itu sudah salah. Ngapain kita ulangi semua riset? Pertanyaannya kan gitu. Kenapa kita mengulang semua riset? Udah selesai kan? Maka sebetulnya riset itu sudah makanya riset itu dalam bahasa Inggris betul nggak? Research. Jadi menemukan kembali. Jadi tidak bukan mengulangi kembali, bukan menemukan kembali. Search kita mencari kembali. Ya, jadi bukan riset itu bukan mengulangi apa yang orang sudah buat. Nah, dari situ sebetulnya sudah harus ada bahwa sebetulnya mencari sesuatu yang something new bukan berarti mengulangi apa yang orang sudah tulis. Ya. Apa yang orang sudah tulis, kita mencari sesuatu yang baru, apa yang mereka sudah tulis. Jadi misalnya dia tulis tentang ya kita manajemen misalnya. Ya paling mudah lah teori.
Kalau Anda bisa buat teori baru, kenapa tidak? Kan kadang-kadang kita kan sudah dikenai apa namanya Down syndrome bahwa sudah banyak teori, misalnya teori kalau pemasaran, misalnya tentang teori-teorinya Kotler, ya kan? Teori-teorinya Kotler. Tidak mungkin lagi kita menemukan teori yang Kotler sudah buat. Bisa aja kan. Cuma kadang-kadang sebagian ini maaf ini, kadang-kadang sebagian profesor kita di Indonesia, sorry to say, dia sudah jatuhin awal-awal mahasiswanya. Kenapa? Karena dia berikan mahasiswanya itu bahasa gini, nggak usah terlalu mikir teori baru, nggak usah. Sedangkan kami yang profesor aja nggak pernah dapatkan teori, nggak usah bukan mikir teori baru. Kok kamu lagi susah-susah? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah riset itu tetap ada peluang untuk itu. Maksudnya. Tapi kalaupun nggak sampai ke situ, nggak apa-apa. Maka di situ gunanya literatur review. Gunanya literatur review itu kita meneliti apa yang sudah ditulis oleh para peneliti sebelum kita. Pasti ada gapnya. Tidak ada nobody's perfect. Ya, no research perfect. Pasti ada kekurangannya. Dan Anda di dalam dunia riset, Anda ditugaskan untuk mencari aibnya orang. Kalau mau dikasarin gitu ya, kasar. Mencari aibnya dia. Caranya kita kayak pintar. Kasarnya kalau cari aibnya dia. Maka kekurangan Anda peneliti ini kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini. Tapi harus memang valid ya. Kalau mengatakan kekurangannya dia, valid. Jangan sekedar ngomong doang. Karena ada kadang-kadang gitu, peneliti dia sudah peneliti senior terus kurang ke sini, tapi kita tidak bisa memberikan argumen yang valid bahwa nggak bisa juga. Kita menjustifikasi bahwa kekurangan dia, kelemahan dari risetnya dia seperti ini di sini, maka itu menjadi improvisasi kita kepada penelitian. Jadi sebetulnya kalau dibilang something new atau novel atau game itu ada beberapa dari sisi teori, something new dari sisi metodologi, something new dari sisi objek risetnya, something new dari area risetnya. Karena bisa jadi ada orang consumer behavior, dia meneliti di Eropa pasti berbeda dengan di Indonesia, pasti berbeda di Jepang, pasti berbeda, jadi kita komparasi dan segala macam. Saya kira gitu ya, Pak. Jadi something ini bisa dari objek juga ya? Bisa dari objek juga. Bisa dari objek. Bisa dari objek. Contohnya misalnya dari life science. Behaviornya kucing Angora dengan kucing kampung beda. Kalau makan ayam. Ya kan begitu. Kucing Angora belum tentu mau makan ayam. Tidak mau ya. Objeknya sama-sama kucing. Tapi satu kucing Angora, satu kucing kampung. Behaviornya orang Jawa Timur beda dengan behaviornya Makassar. Sama-sama keras, tapi nggak tahu kerasnya di mana ini sama-sama. Kan gitu ya. Ya, jadi dari objeknya pun bisa ini. Sekarang seperti bidang saya itu di ekonomi, objek risetnya sama, tapi dia pakai ilmu fisika. Sekarang pengembangan terbaru dari teori fisika kuantum itu dipakai untuk pengukuran ekonomi. Makro. Nah itu seperti itu. Tidak mustahil Anda menggunakan misalnya ya, teori kuantum mengukur behavior. Misalnya atau teorinya bahkan sekarang di ekonomi konsepnya Newtonian itu ada dipakai sekarang oleh para nobelis ekonomi. Banyak itu fisika loh, tapi jadi sudah lintas ilmu. Kenapa tidak kita seperti itu? Lintas ilmu, manajemen masuk ke ekonomi masuk ke manajemen, ya kan? Sumber daya masuk ke pemasaran dan lintas saja. Itu di antara kebaruan yang kita bisa. Saya kira gitu Pak ya. Bisa saya tambahkan untuk alasan ya. Saya bulan Mei kemarin kelolosan. Saya baca WA, saya nggak lihat di Telegram. Berita itu masuk di Telegram, saya baru lihat tapi udah itu Prof. Agusti dari itu memberikan ya istilahnya
apa ya, tutorial atau apa terkait Anda, bagaimana Anda mencari jurnal yang terkait disertasi Anda sehingga Anda bisa menemukan riset gap-nya di sana. Itu sangat bagus. Saya kepingin ikut, kalau ada lagi kepingin untuk menambah wawasan. Nanti saya kirim, kalau mau saya kirim. Saya kelewatan, jujur aja. Orang satu itu improve terus itu pasti. Oke, mungkin Bapak Flo. Mungkin bisa diskusi tentang something berarti artinya kan ada ikatan-ikatan berarti ya dengan salah satu something itu kan bisa bisa variabel dan metode ada konsep gitu. Kalau di Malaysia seperti apa Bapak Ibu? Salah satu 2 3 tingkat new-nya sampai new-nya itu berapa? Apakah misalkan dengan penelitian kualitatif, misalkan interrogation dengan objek yang baru menjadi new bagi strata 1 atau strata 2 itu kan berbeda ya. Levelnya saya di Malaysia seperti apa? Yang strata. Nah ini pertanyaan menarik banget. Saya tuh sampaikan pertanyaan menarik dipancing sama Bapak. Jadi di Malaysia itu dalam sistem pendidikannya untuk membagi level itu menggunakan taksonomi Bloom. Mungkin di UNED kan. Jadi kalau strata S1 itu misalnya dia hanya pakai mendeskripsikan. Bagaimana mendeskripsikan sesuatu. Ya. Kalau dia pakai kata analisis pun itu high level of degree, bachelor degree. Itu analisis bagian kalau saya tidak salah ingat bisa nanti di Google. Kalau saya tidak salah, sebab saya tidak apa itu. Kalau saya salah analisis itu bagian terbawa dari dia high level dari S1, tapi bagian terbawa dari S2. Analisis. Jadi kalau Anda pakai tajuk atau judul analisis itu sebetulnya untuk S2 level terbawahnya, tapi dia menjadi bagian high levelnya dari S1 analisis. Makanya kadang-kadang kalau S1 saya suruh mahasiswa saya itu pakai kata analisis, bukan sekedar dia melakukan penelitian untuk sekedar mencari tahu persepsi, mencari tahu perbandingan apa gitu, tapi dia betul-betul menganalisis karena dipakai kata analisis. Nah, kalau pakai pengaruh itu bisa nggak? Kalau untuk level S3 belum nyampe. S2 saja sebetulnya nggak nyampe. Makanya saya kadang-kadang heran. Saya biasa temukan disertasi S3 pakai kata pengaruh. Tapi di metodologinya kan itu berbeda. Memang berbeda, tapi secara judul pun sudah dianggap nggak level. Ya, jadi biasanya kalau S3 pakai sintesis. Ya. S2 sudah boleh pakai sintesis, boleh. Analisis pun boleh dipakai S3 di judul. Boleh pakai analisis, tapi kan nanti yang membedakan analisisnya S2 dan S3 kan di metodologi. Jadi kalau bisa hindari kata pengaruh atau kata apa ya, faktor-faktor yang kurang pas gitu lah untuk level S3 menggunakan faktor mediasi terhadap variabel ini atau variabel ini nggak bisa juga. Gimana? Misalnya peran mediasi. Iya, kurang pas untuk level S3. Iya, kurang pas. Iya, tapi itu untuk penggunaan level S3 saja. Ya sebetulnya untuk doktoral memang harus dengan sintesis. Untuk level doktoral itu bisa kasih tahu programnya seperti apa? Sebetulnya kalau kata bahasa sintesis tidak ada kewajiban menggunakan kata sintesis itu di judul. Cuma level analisisnya di dalam itu sudah mensintesa. Begitu. Jadi bukan soal judulnya harus ada kata sintesis, tapi kalau
Anda pakai itu, tidak ada masalah, bagus juga. Itu maksudnya. Jadi levelnya S3 itu memang sudah harus tidak sekedar menganalisis tapi sintesa. Ini banyak yang belum. Masih S3 nya Satu jam 4 pagi S3 semua. Kata pokoknya kalau saya sih menghindari kata pengaruh, cari tahu secara bahasa Indonesia apa ya. Kalau saya bahasa Indonesia dikurangi misalnya. Iya. Misalnya analisis boleh ada, S3 boleh, analisis boleh. Cuma nanti metodenya apa yang jelas, analisis apa yang hasilnya untuk S3 itu jadi analisis. Dia pakai analisis, tapi lebih memaknai sintesis. Gitu ya. Coba nanti buka taksonomi belum lah. Oh, taksonomi belum. Ya, taksonomi belum. Itu menarik itu. Kalau bisa diterapkan, saya rasa pasti di tahun-tahun depan ranking untuk akan lebih baik kalau menggunakan konsep taksonomi belum. Ya, bukan memberatkan mahasiswa, tapi keluaran dari Unitomo nanti jempolan. Karena dia kan sudah melegal-legalkan kan, outputnya mahasiswa satu seperti ini, outputnya S2 seperti ini dan S3 seperti ini. Itu kan proses juga, nggak sekali jadi proses. Kemudian sistemnya, kalau di kampus saya di Indonesia itu, dia memang sudah buatkan sistem per level. Ada penilaiannya masing-masing, subjeknya masing-masing ada. Kalau dia misalnya tugasannya menulis makalah itu masuk ke mana? Tugasannya untuk presentasi makalah itu masuk ke penilaian apa? Analisis atau sintesis? Itu masih ada, masing-masing sudah ada. Sekilas begitu. Thank you. Anything else to ask? Ada yang tanya? Yang mana masih S3? Katanya Pak Gus tadi. Tahu nggak ada? Tambah tanya tambah susah. Tesis atau disertasi yang sudah yang baik itu yang selesai. Fokus. Cuma kadang-kadang begini, saya pengalaman membimbing bukan pengalaman sangat ya, tapi adalah saya hasilkan PhD orang kemudian waktu jadi research assistant profesor gitu. Salah satu kendala S3 menulis itu adalah terlalu banyak ide. Ya, terlalu banyak ide. Jadi kalau Anda sudah punya satu ide, fokus di situ. Fokus di situ, explore. Ide itu sampai sedalam apapun kalau bisa. Jangan ide ini satu belum selesai masuk ide. Tapi dia pusing sendiri. Ada kawan saya begitu, nggak selesai. 8 tahun, 9 tahun nggak selesai. Terlalu banyak ide. Kayak mau nyelesain persoalan dunia. Benar atau serius? Jadi saya biasa bilang ini Anda ambil S3 ya, atau mau selesai persoalan dunia sih? Kan gitu. Jadi kita buat S3 itu bukan mau menyelesaikan persoalan kehidupan kita, bukan. Terlalu banyak baca jurnal. Jadi ya Yang nggak tahu juga sih, tapi baca jurnal kan mesti supaya banyak. Ide itu terlalu banyak dia ini, jadi belum selesai satu, dia selesaiin, itu tambah lagi ide. Ada satu malasan teman saya tidak selesai, padahal dapat beasiswa dari Malaysia nggak selesai. Jurnal dibaca, tapi kelihatannya nggak cocok sama ide, pikirkan. Ya. Kalau kayak Nggak fokus dia, terlalu banyak macam-macam. Semua mau dimasukin, teori semua mau dipakai, semua ini jadi pusing dia sendiri. Dia diberikan nasihat dari pembimbing juga nggak masuk, jadi dia main semacam dia playing, dia main saja, dia bermain di perannya saja itu, hanya tidak selesai. Atau saya serius. Padahal dapat beasiswa Malaysia nggak selesai, pulang ke Indonesia. Kalau sementara ngambil S3, di baru di proposal udah nggak selesai, pulang. Bisa selesai. Oke? kalau ini pulangnya ke
jangan sana, tak pulang bukan. Samping jangan sana pulang bukan. Prof, mungkin tanya juga lagi Prof ya. Boleh kok, kita pakai bahasa Indonesia. Seorang Indonesia. Oh, Inggris. Beritahu tadi di awalan, oh belum datang kami. Datang dia tadi. Sudah. Kan sekarang kan lagi ini ya, Pak, lagi ada perusahaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu diinginkan menjadi bahasa ASEAN. Kan sudah agak Saya sih nggak ikut campur ya. Cuma saya lihat kadang-kadang kita ini Malaysia Indonesia biasa antara Jawa saja masing-masing kan. Saya orang Jawa Timur loh, saya orang Jawa Tengah kan masing-masing keakuannya gitu loh. Padahal sama-sama satu akar. Kalau memang lebih tua ya memang Indonesia lebih tua. Saya biasa sampaikan ke teman-teman Malaysia, Indonesia bagaimanapun kakak. Malah banyak yang nggak tahu sebetulnya masyarakat, tapi di dalam dunia akademik bahasa Melayu itu semakin kesini semakin mirip bahasa Indonesia. Itu hasil penelitian profesor linguistik. Jadi khususnya bahasa yang dipergunakan daerah Kuala Lumpur semakin kesini semakin mirip Indonesia. Semua kosakata Indonesia masuk. Malah sebagian anak muda Kuala Lumpur itu sudah kalau ngomong pakai gue lo. Biasa kan ngomong ke saya pada anak muda. Saya ini bukan orang Jakarta. Kan nggak pikirnya orang Indonesia semua pakai gue lo. Dia pikirnya sedang awal ini kebanyakan nonton tengok sinetron. Jadi gitu, jadi semakin kesini semakin. Jadi wajar lah kalau bahasa jadi bahasa asing karena memang cuma sebagian orang Malaysia tidak terima ini keakuan biasa. Kita nggak usah itu banyak dari peserta ya. Kalau saya studi juga kan juga peserta dari peserta dari Malaysia itu banyak bahasa Inggris. Iya, di sana campur bahasa Inggris di second language di sana. Jadi kita pun kalau mengajar, kalau dia ada orang selain orang Melayu ya harus bahasa Inggris. Misalnya ada orang Timur Tengah, ada orang Chinese, ada orang Jepang di situ, atau ada orang Afrika ya. Gimana bahasa Melayu ya dia nggak paham dan tidak ada kewajiban dia pelajari. Nah, itu yang mungkin juga masukan bagi kampus kita. Jadi kalau ada orang luar semestinya nggak perlu diwajibkan pakai belajar bahasa Indonesia karena dia datang itu untuk belajar subjek itu bidang itu bukan belajar bahasa Indonesia. Nah di Malaysia itu kenapa para pelajar-pelajar asing itu suka pergi di Malaysia untuk kuliah karena mereka tidak ada kewajiban untuk mempelajari bahasa Melayu. Dan nulis pun nggak ada kewajiban dari kewajiban nulis Melayu. Yang rata-rata itu menulis dalam bahasa Inggris. Jadi seperti penulisan dan sebagainya itu menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau orang asing. Kalau orang Malaysia sendiri bahasa Inggris atau Melayu? Siapa? Kalau orang Malaysia Orang Malaysia boleh memilih. Iya, dia boleh memilih bahasa Inggris, tapi kebanyakan kalau Malaysia itu bahasa Melayu. Kecuali kalau requirement dari kampusnya minta bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kalau kita orang Indonesia yang kalau di kebangsaan dulu dibolehkan tapi menulis bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia. Makanya di kebangsaan itu wajib 2 semester belajar bahasa Melayu karena dibolehkan dia menulis dan tesis bahasa dalam bahasa. Tapi asalnya dia harus menulis dalam bahasa Inggris. Pak, kita yang lain bahasa Indonesia sehingga didampingi sama. Saya khawatir kalau pakai bahasa Inggris pusing semua. subjeknya ya. Subjeknya yang disampaikan sampai in your mind itu yang penting di dalam benak Anda. Oke lah, Racing. Oh. No more question. No more. No question. No. Tidak. Sudah. You can close. Alhamdulillah temuan acara news lecture kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk para audiens yang sudah memperhatikan selama webinar hari ini dan terima kasih kepada
Prof. Bayu atas pengetahuannya, dan terima kasih untuk audiens yang sudah join di Zoom dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk hari ini juga. Terima kasih. Yaitu teman kita hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah. Take picture for all. Foto bersama. Nggak apa-apa. Dipotret 1000 kali nggak berkurang. Yang pegang laporannya. Iya. Ya sini aja lah, udah rasa keluar. Ya, terima kasih. Foto semua. Foto semuanya mas. Foto bareng. Ini yang dari Mas Ilham. Masuk ke sini. Ayo sini. Ayo, cepat. Sama-sama. Bukan besok sih. Jangan Itu kan setengah jam. Di samping ini mas. Oke, quick. Ini mas konsep. Satu, dua, tiga. APB. Apa? Jaya. Satu, dua, tiga. APB. Ayo. Nah, thank you. Sakit. Nama saya Hafiz. Bagian